lakukan gitu. Nah, sebetulnya nggak perlu panik kalau menurut saya. Itu memang betul sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang di luar kontrol manusia dan bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah pertama jangan panik, ya kan? Nah, dan tentunya juga apakah selalu kita mengandalkan mujizat? Enggak, belum, tidak boleh seperti itu. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Maka dari itu saya cuma ingatkan di sini buat saudara-saudara sekalian yang saya kasihi bahwa ya kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang pertama tentunya kesehatan kita harus dijaga, ya kan? Imunitas kita juga harus dijaga. Vitamin C, minum apapun yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, lakukan. Jangan hanya sekedar duduk diam berpangku tangan lalu pusing panik ya nggak membantu gitu. Tapi coba lakukanlah, beli minum vitamin C apapun itu, minum jamu-jamuan yang untuk bisa menyehatkan tubuh, lakukan gitu. Yang kedua, jaga sanitasi pribadi dan keluarga, cuci tangan, ya normal lah seperti itu gitu. Jadi istilahnya kita ini bukan manusia yang kebal juga, bukan berarti kita sudah belajar Torah terus kebal gitu. Enggak ada yang seperti itu. Tetap lakukan cuci tangan gitu. Ingatkan anak-anak kita juga cuci tangan, jangan menyentuh mata, jangan menyentuh mulut, hidung dalam keadaan tangan kotor. Makan juga jangan langsung main comot aja tapi cuci tangan. Dan bahkan sekarang harus lebih sering ya kan cuci tangan dengan benar. Lalu hindari keramaian atau kerumunan untuk meminimalisir kemungkinan gitu. Ya, kalau yang nggak penting ya nggak usah pergilah gitu. Kalau yang nggak butuh-butuh amat ya nggak usah pergilah. Jadi kurangi keramaian, kurangi kemungkinan untuk kita kontak. Kita mungkin sehat, kita tahu bahwa kita nggak punya riwayat kontak dengan orang-orang yang mungkin tertular gitu kan. Nah tetapi kita nggak tahu kan kalau kita pergi ke tempat umum, mereka itu apakah mereka sudah terkontaminasi ataukah mereka sudah punya kontak, kita kan nggak pernah tahu. Jadi sebaiknya yaitu tadi hindari keramaian, kerumunan gitu loh. Ya, kalau di Jakarta sih sudah dikatakan bahwa anak-anak sekolah libur gitu. Nah, anak-anak saya juga termasuk yang libur. Ya udah, kalau mungkin di daerahnya belum dinyatakan demikian, tapi kita khawatir ya udah liburkan dulu aja gitu kan, sementara gitu. Ya itu sesuatu yang praktikal yang perlu kita lakukan gitu. Jadi jangan juga hidup di awang-awang, jangan juga hidup yang berkata bahwa kita mah kebal nih, nggak mungkin. No, nggak seperti itu. Lakukan yang bisa kita lakukan. Cuci tangan, jaga kesehatan, hindari keramaian, gitu. Ya, jadi jangan hidup ngambang 5 cm di atas tanah, percuma. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang perlu kita pahami juga, segala sesuatu terjadi itu adalah atas kehendak Hashem, ya. Ini fenomena demikian itu juga saya yakin adalah kehendak Hashem. Tidak ada yang kebal kok. Ya, jangan pernah berkata bahwa wah ini mah pasti ada Tuhan lindungilah. Well, kita nggak bisa berkata demikian, ya. Israel pun bahkan kena kan, mereka pun juga lockdown gitu. Jadi ini benar-benar buat saya ini adalah buat saya pribadi ya, ini adalah sebuah kayak peringatan Hashem buat kita semua. Kita itu vulnerable, kita itu nggak bisa apa-apa kok. Bahkan dengan sebuah organisme primitif yang ukurannya itu kita nggak bisa lihat dengan mata, ukurannya nanometer, kita bisa kocar-kacir kayak gini gitu loh, ya kan? Nah, tapi itu semua adalah kehendak Hashem, ya. Nasib manusia itu sudah ditentukan saat Rosh Hashanah. Jadi jangan khawatir. Nasib kita itu sudah ditentukan saat Rosh Hashanah. Nasibnya seperti apa? No one knows. Kita nggak pernah tahu kan. Nah, tapi yang jelas percayalah bahwa kita itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Hashem saat Rosh Hashanah. Nah, yang penting itu ini nih, yang memang masih selaras dengan tujuan Hashem terhadap penciptaan ini itu tetap lanjut hidupnya, itu aja. Tetapi yang tidak, ya itu akan diselesaikan. Artinya selesailah kamu gitu loh. Ya, pahami ya bahwa Hashem itu punya rencana dalam keseluruhan time frame alam semesta ini, dunia ini. Ya, mulai dari penciptaan terus sampai dengan nanti Masyiah dan juga penebusan terakhir. Nah, pastikan bahwa kita itu masih selaras dengan tujuan Hashem. Tujuan Hashem itu apa sih? Yaitu tadi Torah kan, bahwa Torah itu dipelajari, Torah kita hidup dengan Torah, kita hidup sesuai dengan apa yang Hashem mau, kita nggak hidup semena-mena. Nah, itu aja yang penting kita lakukan gitu loh. Nah, buat saya nggak lagi menebak, saya nggak lagi
bertindak sebagaimana kayak paranormal gitu loh, enggak. Tapi buat saya pribadi nih menilai jika kita sudah ada di tempat ini sebagai seorang Bnei Noah, dari yang tadinya kita itu bukan apa-apa, kita nggak ngerti Torah, bahkan tadinya kita mungkin membenci Torah, sampai dengan saat ini kita berkata bahwa I love Torah and I want to do Torah, dan kita akan melakukan Torah. Itu artinya buat saya pribadi kita itu selaras dengan tujuan Hashem. So nothing to be worried. Jadi nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu ditakutkan gitu loh. Ya. Nah, tapi bukan berarti juga kita langsung berkata bahwa wah berarti kita kebal gitu. Enggak sama sekali. Tapi itu assurance buat diri kita, we are still in the track of Hashem. Kita masih ada di dalam tracknya Hashem, ya. Nah, jadi jika kita hidup itu masih selaras dengan tujuan Hashem, tidak perlu khawatir. Nah, sehingga yang perlu kita khawatirkan itu adalah kita itu perlu pastikan kita memiliki merit atau upah yang cukup agar bisa lolos, agar bisa diselamatkan, agar bisa diluputkan apapun istilahnya dari semua kekacauan ini. Ya, cuman merit kita kok, cuman upah kita kok, itu aja. Jadi sama seperti ketika Yakov juga ketakutan ketika menemui Esau. Kenapa? Karena Yakov takut bahwa perbuatan baik dia, hal baik yang selama dia ini lakukan, itu kalah dengan perbuatan baiknya Esau. Itu aja kok. Sehingga ketika itu kalah, maka Esau bisa berkata bahwa yes, I can accuse you. Gitu loh. Nah, ini di hidup kita juga sama demikian gitu loh. Maka dari itu kita mesti pastikan perbuatan baik kita cukup. Ya, selain kita sudah selaras dengan Torah, jadi gini loh, setelah kita selaras dengan Torah, kita jangan berhenti di situ saja, ya. Setelah kita percaya Torah, setelah kita menyatakan bahwa aku mau melakukan Torah, jangan berhenti di situ saja, tetapi maju terus, kumpulkan upah, kumpulkan merit, sehingga kita bisa lolos dari ini semua. Nah, caranya bagaimana? Saya berikan ada satu perkataan yang sangat luar biasa. Ini yang disusun oleh Ansei Knesset Hagedolah, yaitu The Great Assembly, orang-orang besar. Ini mereka ini yang menyusun tanah juga, yang menyusun tanah. Kitab mana yang masuk? Kitab Musa jelas pasti itu nggak boleh enggak. Tapi kayak misalkan kitab Nabi mana yang masuk, lalu Ketuvim mana yang masuk, ini ditentukan oleh Ansei Knesset Hagedolah. Mereka itu juga yang menyusun sidur untuk orang Yahudi. Ya, urut-urutan doanya. Apa aja yang diucapkan pagi demikian, kata-katanya seperti ini, lalu ngambil dari kitab ini untuk diucapkan pada saat Syabat, pada saat Hagim Muadim, hari raya, ataupun pada saat sehari-hari gitu loh. Ini mereka yang ini mereka. Nah, ini saya ambil dari sidur dari situ. Nah, Ansei Knesset Hagedolah ini yang menyusun siapa? Itu adalah orang-orang sekelas Ezra, Nehemia, dan Mordekai. Itu yang saya tahu, dan tentunya juga pasti ada nabi-nabi terakhir di situ seperti Malayaki, itu juga ada di situ, termasuk ke dalam Ansei Knesset Hagedolah. Nah, apa yang dikatakan oleh mereka untuk memastikan bahwa kita memiliki upah yang cukup? Ini yang perlu kita lakukan. Ya. Yang pertama, yang prinsip yang perlu kita pahami dan kita lakukan. Eilu devarim she'adam ochel peroteihem B, apa ini? B olam hazeh vehakeren kayemet lo leolam haba. Inilah perbuatan-perbuatan yang segera menghasilkan buah di dunia ini. Buah itu artinya upah ya, merit tadi ya. Dan pokoknya tidak akan mati sampai olam haba. Ve'eilu chen, yaitu nanti akan saya jelaskan. Nah, ini saya jelaskan dulu nih. Jadi gini, ketika kita melakukan hal-hal demi ini, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 nanti yang akan kita bahas, itu yang jelas pertama, pokoknya, pohonnya itu nggak akan hilang sampai nanti olam haba. Ya. Tetapi buahnya tetap kita bisa nikmati saat ini. Artinya itu yang menjadi sesuatu yang itu tadi, merit itu tadi ya, upahnya itu tadi. Sehingga kita ketika ditimbang oleh Hashem, wah ini bener nih, dia layak nih untuk dilewatkan gitu loh, kira-kiranya begitu. Ya. Nah, sekali lagi,
sebetulnya dengan ke-10 yang kita lakukan ini, sebetulnya kita sedang melakukan Torah. Nah, ketika kita sedang melakukan Torah, ingat pengajaran daripada Rabbi Tovia Singer, ketika nanti di olam haba, kebangkitan orang mati, itu sebetulnya bukan menerima upah, bukan semata-mata menerima upah. Tetapi itu adalah memang kita itu layak untuk hidup di olam haba. Kenapa? Karena kita sudah menjadi sedemikian blend dengan Torah. Kehidupan kita itu sudah benar-benar menyatakan Torah. Sehingga orang yang hidupnya demikian, itu kita elevate, namanya kita itu elevate, menaikkan level kita. Sehingga kita itu layak untuk hidup di olam haba. Gitu. Jadi sebetulnya tujuan hidup kita di dunia ini, itu adalah sebetulnya membuat kita itu cocok untuk hidup di olam haba. Ya, jadi bukan untuk kerja mencari upah. Upah sih betul memang ada, tapi sebetulnya esensinya itu adalah membuat hidup kita ini menjadi sedemikian menyatu dengan Torah sehingga kita itu cocok hidup di olam haba gitu loh. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Item-itemnya itu apa aja? Yaitu ini yang pertama, kibot up for aim. Yaitu adalah hormat kepada ayah dan ibu. Itu yang penting yang pertama. Ya, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita berkata bahwa ya aku udah lakukan Torah tapi ya udah semena-mena sama semua orang, gitu nggak boleh. Tetap kibot af aim, hormati ayah dan ibu, itu penting, itu yang pertama, itu tetap harus kita lakukan. Ini bobotnya besar dan bahkan ingat Yakov itu takut sekali kepada Esau. Kenapa? Karena Yakov kurang kibot af aim. Kenapa kurang? Karena dia meninggalkan orang tuanya. Dia hidup bersama dengan Laban berpuluh-puluh tahun. Sementara itu Esau tetap ada bersama dengan Yitzhak dan Ribka dan mereka bisa tetap melayani mereka dan itu ada upahnya. Ya. Jadi ingat, ini gede loh, dan ini bahkan Yakov Avinu pun takut gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh Esau terhadap ayahnya. Sementara Yakov tidak punya kesempatan. Oke? Itu yang perlu diingat. Yang kedua, ugemilut hasadim, perbuatan-perbuatan baik, anything, perbuatan baik apapun itu semua. Ya, dari mulai hal yang paling kecil, nolong orang yang kesandung, dibantuin, sampai sampai memberikan sedekah, sampai menolong orang yang kesusahan, apapun itu. Ada kesempatan di depan mata kita, jangan lewatkan, lakukan. Ada kesempatan, jangan pikir dua kali, lakukan. Ya, gemilut hasadim, perbuatan-perbuatan baik, apapun itu. Ada orang butuh sesuatu, ya lakukan, tolong gitu. Tapi kita juga perlu cerdas ya. Kalau ya kita tahu kan kondisi zaman ini banyak orang yang istilahnya modus memanfaatkan kesempatan, ya kita perlu cerdas di situ. Cuma kalau memang udah istilahnya udah nothing tulus dan gitu, itu juga sesuatu yang kita nggak akan pernah bisa membahayakan diri kita. Udah nggak usah mikir dua kali, do it gitu loh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, uhashkamat beit hamidrash syacharit ve'arvit. Datang ke sinagog lebih awal untuk syacharit dan arbit. Nah, ini hanya untuk orang Yahudi. Kita nggak bisa. Kita bisa jika kita memang ada hidup di lingkungan orang Yahudi. Sehingga kita punya sinagog, diizinkan datang. Nah, kita bisa nih. Tapi buat kita di Indonesia, ya maaf, sorry, itu kita nggak bisa lakukan. But it's okay, karena emang itu bukan bagian kita gitu loh. Ya kan, dan Tuhan pun nggak akan menuntut kok. Ya karena emang Bnei Noah nggak wajib untuk datang ke sinagog gitu kan. Lanjut. Oke. Vehak nasyat urhim, memperlakukan tamu dengan baik. Ya, jadi kalau ada tamu ya lakukan dengan baik. Dari mulai simpel, suguhi air, berikan air, lalu jika memang dia sangat kehausan atau apapun segala macam ya berikan, atau dia kelihatannya kelaparan atau apa segala macam ya tawarkan makanan. Ya intinya lakukan tamu dengan baik lah gitu loh. Orang asing perlakukan orang asing dengan baik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan, ya saya pernah sih ada bertamu ke tempat orang lain boro-boro Coca-Cola, air putih aja nggak keluar. Ada sih yang begitu, saya pernah ngalamin juga, tapi ya udah gitu loh. So buat kita don't be like that, jangan seperti itu, gitu kan. Perlakukan dengan baik lah, gitu, dengan ramah, gitu. Oke, karena itu upahnya besar, gitu. Dan jangan lupa ketika kita melakukan ini semua, kita bilang
bukan karena memang itu benar, bukan karena memang itu masuk akal, bukan karena itu memang baik, tapi Hashem yang perintahkan. Itu yang penting. Hashem yang perintahkan. Kita lanjutkan. Nah, sebetulnya ini tadi saya contreng ini, saya berikan contreng warna hijau, itu karena yang bisa kita lakukan. Sebagai band Noah, sebagai bat Noah di Indonesia, kita bisa lakukan. 1, 2, 4 bisa lakukan kan? Pasti gitu loh. Nggak mungkin nggak lakukan. Maka dari itu, lakukan. Ya. Kita lanjutkan. Uvikur holeh. Holim. Uvikur holim. Membesuk orang sakit. Jika ada siapa teman kita sakit atau segala macam, besuklah gitu loh, lakukan. Nah, ini upahnya besar gitu. Terus yang selanjutnya, uhak nasat kalah, membantu mempelai wanita yang kekurangan, bukan mempelai pria ya, mempelai wanita. Kenapa mempelai wanita? Karena gini, kalau mempelai pria itu udah pasti mereka akan bekerja. Jadi istilahnya di dalam Torah, seorang yang, ya mungkin kalau kita lihat sekarang ini, di dunia ini, banyak pria-pria nggak bertanggung jawab. Bodoh amat, yang penting gue kawin-kawin dah. Kan masalah nanti anak istri gue dikasih makan apa, entah gitu loh. Tapi kalau orang yang mengerti Torah itu nggak akan demikian. Seorang laki-laki itu harus punya tanggung jawab. Ya, seorang laki-laki itu harus bisa benar-benar memastikan bahwa dia siap menikah. Karena nggak boleh laki-laki berkata bahwa yuk nikah yuk, terus nanti kita ke depan gimana? Kita punya rumah nggak? Enggak. Terus gimana? Nanti kita bisa makan nggak? Nggak tahu. Itu nggak boleh gitu loh. Itu benar-benar rabi, siapapun nggak akan pernah izinkan. Ya, jadi kalau ada orang yang ingin menikah, rabi pasti lihat dulu nih laki-lakinya gimana. Kamu sanggup? Ya. Kerjaanmu apa? Penghasilanmu berapa? Kamu yakin kamu bisa hidupi istrimu? Bagaimana ini? Ya itu. Dan ingat, ketubah perjanjian pernikahan itu adalah dari istri kepada suami. Ya. Jadi apa yang harus dipenuhi oleh suami buat istrinya itu ada di ketubah. Tidak sebaliknya, enggak. Jadi kewajiban untuk memenuhi itu dari suami kepada istri, dan istri tidak dituntut apa-apa di dalam Yudaisme. Ya, jadi makanya di sini itu untuk membantu mempelai wanita yang kekurangan. Kenapa mempelai wanita yang kekurangan? Karena gini. Karena kalau seorang laki-laki itu kan sudah bisa, tadi saya bilang kan, dia udah pasti berusaha segala macam. Ketika menyatakan dia ready, itu pasti dia udah bisa gitu kan. Nah, sekarang tinggal nyari jodohnya kan. Nah, ketika nyari jodoh itu ada di Yerusalem ataupun di Israel itu ada waktu-waktu di mana anak-anak darah Israel itu keluar ya untuk menari, untuk istilahnya memperlihatkan diri kepada para laki-laki di Israel saat itu. Nah, tentunya yang dipilih tentunya yang cantik kan, yang bajunya bagus, yang tentunya ya appealing lah, yang menarik gitu loh. Nah, kalau wanita-wanita demikian yang yang kekurangan, entah dia itu memang yatim piatu atau memang karena memang dari keluarga yang berkekurangan, dia untuk keluar aja kan nggak bisa, nggak mungkin. Kenapa? Nggak punya kostum, nggak punya baju gitu. Ya, sehingga orang-orang yang demikian ini wajib dibantu. Artinya apa? Dengan kita membantu orang-orang seperti itu, maka itu kita sedang membantu orang tersebut untuk memenuhi mitzvot, ya kan? Karena menikah itu adalah salah satu cara untuk bisa memenuhi mitzvot, beranak cucu dan bertambah banyak. Itu gitu. Jadi itu wajib gitu loh. Nah, di sini istilahnya ya mungkin tidak terlalu mungkin tidak terlalu seperti itu budayanya. Tapi yang bisa kita lakukan di sini adalah ya kita cari aja orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Tapi kita harus yakinkan nih laki-lakinya bertanggung jawab ya, jangan hanya sekedar asal kawin gitu loh. Kalau memang laki-lakinya bertanggung jawab, tapi memang ada terbentur biaya, let's help gitu loh. Karena itu mitzvah yang besar. Ya, itu nomor 6. Nomor 7. Nomor 7 adalah apa nih dikatakan ulvayat hamed, membantu mengurus dan menguburkan jenazah. Ini benar-benar besar juga pahalanya, benar-benar besar meritnya. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu nggak akan pernah bisa berkata thank you ya, nggak mungkin. Paling keluarganya, ya keluarganya sih beda gitu. Tapi kan istilahnya kalau misalkan yang paling bobotnya paling besar itu adalah ketika ada orang kita bantu, terus orang itu mengucapkan thank you ke kita kan, itu baru impas gitu kan. Nah tapi dalam kasus ini kan nggak mungkin jenazah itu berkata thank you karena emang udah meninggal gitu kan. Maka dari itu nanti Tuhan yang akan balas. Nah jadi
tentunya di sini ini juga apa namanya, saya kasih centang hijau karena sesama Benoa harusnya bisa. Tapi sekali lagi saya paham jika memang ada keluarganya yang keberatan apa segala macam itu tentunya lain urusan gitu. Tapi jika memang bisa dilakukan, ya let's do it gitu. Oke. Lalu apa ini dikatakan feiyun tefilah, berkonsentrasi dalam tefilah. Kita sudah sebagian besar dari kita sudah punya sidur Bnei Noah, ya kan? Pagi mulai dari Modeh Ani konsentrasi. Lalu mulai apa namanya berkat, mengucapkan tehilim, konsentrasi. Itu ada upahnya loh. Jadi kalau misalkan kita cuma ngomong itu nggak ada. Tapi kalau kita benar-benar berkonsentrasi, iyun itu artinya berkonsentrasi, maka itu ada upahnya besar banget. Kita lanjutkan. Ini penting sekali. Oke. Fehafaat shalom ben Adam lehafro uvein ish leisto. Membuat damai antara sesama juga antara suami dan istri. Ini penting gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat damai, artinya gini, sebenarnya ini kalau ada membuat damai antara sesama itu gini, kalau ada orang yang curhat sama kita, gua kok ngerasa ini ya sama bukan lashon hara ya, dia merasa nggak nyaman gitu, dia curhat. Nah kita itu juga jangan lagi ngomongin ke orang itunya gitu, lu tahu nggak? Nah itu kacau dan itu bisa berantem kan. Nah kita harus benar-benar jadi pembawa damai gitu loh, benar-benar istilahnya benar-benar bisa jangan sampai ini berdua itu berantem gitu. Demikian juga dengan suami istri seperti itu ya. Jadi kalau kita apa namanya do something gitu atau menemukan sesuatu, misalkan saya dicurhatin oleh seorang laki-laki, kok bini gue begini ya, menurut lu gimana ya, menurut pengalaman lu gimana, bukan lashon hara sekali lagi, tapi konseling gitu loh, istilahnya nanya gitu ya, kita jangan bocorin ke istrinya lagi gitu. Ini contoh yang paling yang paling luar biasa itu Hashem sendiri loh ya. Jadi gini, ketika Hashem ngomong sama Sarah, kenapa kamu ketawa ketika ada malaikat datang tuh? Ya gimana ketawa? Gimana saya nggak ketawa? Lawang itu tuanku ada Abraham itu udah umurnya apa namanya 100 tahun, udah mati pucuk. Istilahnya ereksi aja udah nggak bisa gitu kan, gitu. Makanya dia ketawa gitu, kok gue punya anak, nggak mungkin. Lah tapi yang diucapkan kepada Hashem kepada Abraham itu didiskon loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, Hashem nggak mau Abraham itu marah sama Sarah. Jadi ketika Hashem ngomong sama Abraham, dikatakan, Abraham, iya aku juga udah ngomong sama Sarah tuh, dia juga nggak percaya dan dia berkata, ya mana mungkin sih orang 100 tahun bisa punya anak. Udah sampai situ doang. Dia nggak ngomongin bahwa ngomong-ngomong Sarah itu juga ngomong, lu tuh udah mati pucuk, wah bisa berantem itu berdua. Nah itu jadi ini benar-benar sebuah mitzvah yang perlu kita jaga ya. Jadi mulut itu jangan bocor, usahakan kedamaian lah, usahakan damai gitu dan jangan sampai apa namanya kita jadi orang yang jadi agen perang, ya membuat orang itu jadi berantem. Yang terakhir, utalmud Torah keneged kulam. Nah, belajar Torah itu seperti yang kita lakukan saat ini, bobotnya lebih besar dari semua 9 itu tadi. Tapi bukan berarti nomor 1 sampai dengan nomor 9 tadi boleh kita lupakan. Enggak, salah, sama sekali salah. Tetap kita lakukan. Tetapi kita akan mendapatkan bobot yang lebih besar kalau kita juga belajar Torah dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi saya harapkan sih bukan hanya malam ini aja kita belajar Torah, bukan hanya malam ini aja, tetapi bukan hanya setiap malam minggu maksud saya, tapi setiap hari kita coba belajar ya. Nah itu bobotnya itu lebih besar dari itu semua. Saya bersyukur buat teman-teman semua yang ada di tempat ini. Jadi ya kita sedang mengumpulkan upah gitu dan kita sedang memastikan kita itu berada di tracknya Hashem sehingga kita nggak perlu khawatir, ya kan? Nah belajar Torah ataupun tefillah ini semua juga kita bisa lakukan dengan cara membaca tehilim juga boleh. Itu juga selain daripada kita mendapatkan upah, kita menenangkan diri kita kan. Silakan refer kepada penjelasan dari Mora Elisheva, tehilim apa aja. Itu kan banyak kan untuk orang sakit, untuk masa-masa genting, untuk masa-masa chaos seperti ini ada. Silakan baca gitu loh. Jika bisa baca lantunkan bahasa Ibraninya akan lebih baik. Ya, do it gitu dan tentunya jadi kita benar-benar bisa tetap otak kita waras
ya tetap bisa lakukan kegiatan kita dan nggak usah khawatir gitu loh. Tapi sekali lagi, ini bukan jaminan. Karena di dalam Torah nggak ada jaminan berkata, kalau kamu melakukan 1, 2, 3, 4, 5, pasti kamu kebal. Enggak seperti itu. Yang bisa saya katakan adalah ini yang diajarkan Torah, tapi sekali lagi ini bukan jaminan. Whatever it is best. Jika pun saya misalkan diputuskan saya selesai, ya itu yang terbaik, ya kan? Dan makanya selalu kita di dalam Yudaisme ketika kita menghadapi atau mendengar berita kematian ataupun yang tidak enak, kecelakaan atau apapun, yang kita ucapkan apa? Baruch Dayan Haemet. Diberkatilah, blessed is he, the true judge, yang hakim yang benar. Karena penghakimannya pasti benar kok, dia nggak salah. So, nggak usah khawatir. Hidup dan mati kita di tangan Hashem, lakukan yang bisa kita bisa, yang merupakan bagian kita, baik itu fisik, menjaga hidup, menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh, dan juga ini 10 langkah ini tadi untuk memastikan kita punya upah yang cukup gitu. Ya. Dan dengan melakukan 10 ini sebetulnya bukan hanya seperti tadi yang dikatakan, buahnya tidak hanya akan kita nikmati di hidup kita saat ini, tetapi sampai nanti kita di alam haba. Artinya kita itu sebenarnya